perdagangan internasional, yaitu merupakan suatu proses tukar-menukar atau jual-beli barang dan jasa yang terjadi antara dua negara atau lebih dengan tujuan keuntungan. Mengapa melakukan perdagangan internasional? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Manfaat perdagangan internasional yaitu yang pertama menjaga stabilitas harga, yang kedua memperluas lapangan kerja, yang ketiga mendorong transfer teknologi, yang keempat memperluas pasar, yang kelima meningkatkan pendapatan negara. Faktor pendorong perdagangan internasional, yang pertama perbedaan sumber daya alam, yang kedua selera atau diferensiasi produk, yang ketiga penghematan biaya produk, yang keempat perbedaan teknologi. Faktor penghambat perdagangan internasional, yang pertama kondisi keamanan suatu negara, yang kedua tidak stabilnya kurs mata uang asing, yang ketiga kebijakan proteksi oleh pemerintah. Teori perdagangan internasional. Yang pertama, keunggulan mutlak atau absolut oleh Adam Smith, yaitu suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang daripada negara lain dengan menggunakan sumber produksi yang sama. Kedua, keunggulan komparatif oleh David Ricardo, yaitu dua negara akan tetap melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional walaupun salah satu negara mempunyai keunggulan mutlak akan melakukan spesialisasi untuk memproduksi salah satu jenis barang saja. Setelah dilakukan perdagangan internasional, kedua negara akan mendapat keuntungan. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah suatu tindakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi kesulitan atau masalah hubungan perdagangan internasional guna melindungi kepentingan nasional. Kebijakan ekspor. 1. Diskriminasi harga, yaitu menjual barang ke beberapa negara dan harga yang berbeda. 2. Pemberian premi, yaitu contoh pengurangan pajak agar produknya bisa bersaing di luar negeri. 3. Dumping, yaitu menjual barang lebih murah di luar negeri daripada di dalam negeri. 4. Larangan ekspor, yaitu diakibatkan karena kelangkaan perang di dalam negeri. Kebijakan impor. 1. Kuota, yaitu pembatasan barang yang akan diimpor. 2. Tarif, yaitu pengenaan biaya ketika ada barang-barang impor dari luar negeri. 3. Subsidi, yaitu diberikan kepada pelaku di dalam negeri supaya barang yang diimpor tidak kalah bersaing di luar negeri. 4. Larangan impor, yaitu dilakukan supaya barang-barang dalam negeri tidak kalah. Tujuan kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, melindungi produksi dalam negeri. Yang ketiga, menyehatkan neraca pembayaran. Selanjutnya adalah alat pembayaran perdagangan internasional. Yang pertama adalah pembayaran tunai atau full-bodied money. Yang kedua adalah transfer telegrafik atau kabel order. Yang ketiga adalah wesel atau bill of exchange. Yang keempat adalah letter of credit atau LC.